Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani semua jamaah hari ini yang telah hadir jauh-jauh untuk mengikuti, untuk hadir di majelis ilmu kesayangan kita semua, yaitu di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik yang juga bermanfaat bagi kita semua untuk kita simak, kita kaji bersama guru kita Al-Ustadz Hilman Fauzi atau yang biasa kita kenal dengan AA Hilman. Dan alhamdulillah hari ini AA sudah hadir bersama kita. Untuk itu kita sapa beliau terlebih dahulu. AA, assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan AA mohon maaf AA sudah hadir juga banyak nih jamaah yang mau kita sapa satu persatu AA. Alhamdulillah sudah hadir ibu-ibu atau jamaah dari Majelis Taklim At-Taqwa Pasir Muncang Cikaum Subang, Majelis Taklim Darul Rahmah Kenanga Cilegon, Majelis Taklim Mawidatul Hikmah Sukabumi, Majelis Taklim Al Hidayah Munjul Solear Tangerang, Majelis Taklim Al Mubarakah Cipinang Muara Jakarta Timur, Majelis Taklim Muslimat NU Pandeglang, Majelis Taklim Istiqomah Kafling Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya, kekompakannya dan juga motivasinya untuk belajar bersama terlihat sekali. Tapi Ibu pengen dengar sekali lagi Bu ya. Kalau Ibu bilang ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, seperti biasa Ibu bilang meraih berkah menuju jannah. Oke, lebih kompak, lebih keras lagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu, kalau AA yang panggil, Ahilman panggil, Bunda ya AA. Kalau Bunda yang panggil, Bu. Iya, iya duduk. Emang kalau diri nggak boleh, harus duduk. Ya Bu, Bu. Ya duduk. Enak juga ya, ya duduk. Ternyata selama ini mungkin kita termasuk melakukan perbuatan yang tanpa kita sadari itu adalah sebuah kemaksiatan. Pernah nggak Bu kita sadar gitu kan? Mungkin ternyata ini adalah termasuk dalam kategori maksiat. Ada yang pernah menyadari itu Bu? Atau mungkin secara terang-terangan atau mungkin secara sembunyi-sembunyi atau tidak sadar. Nah ini tetap akan dicatat sebagai maksiat oleh malaikat Bu. Ya, siapa Bu malaikat pencatat amal ibadah kita? Iya, kalau malaikat yang peniup trompet tuh. Bukan trompet juga kali Bu. Iya. Baik, dan ini akan kita bahas bersama ya Bu. Apakah ini apa yang kita lakukan ini termasuk maksiat atau bukan? Ternyata secara tersembunyi ini adalah maksiat. Nanti Ayah akan menjelaskan ya. Maksiat yang tersembunyi nih, yang seperti apa nih? Yang telah kita lakukan dan ini akan dibahas dengan subtemanya kebaikan dalam mengakui kesalahan. Silakan boleh langsung dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya. Bunda. Apa kabar semuanya sehat? Bunda, ya. Setiap manusia itu di dalam dirinya Allah berikan dua ilham atau dua potensi. Yang pertama, manusia itu berpotensi berbuat yang baik. Tapi mohon maaf, manusia juga berpotensi berbuat sesuatu yang buruk. Betul?
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kata Allah, aku ilhamkan kepada manusia itu dua potensi. Satu, manusia itu bisa fujur, bisa takwa. Bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Bisa berbuat buruk, bisa berbuat baik. Betul? Bisa beramal ingin mendapatkan pahala, tapi mohon maaf, bisa berbuat buruk yang kemudian membuat dia berbuat maksiat dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan kesalahan dalam diri kita. Manusia dalam hidup setidaknya ada 5 tingkat kesalahannya. Ada berapa? 1 namanya aib. Namanya apa? Aib. 2 namanya maksiat. Namanya apa? Maksiat. 3 namanya dosa. Namanya apa? Dosa. 4 namanya durhaka. Namanya apa? 5 namanya zolim. Namanya apa? Yuk ulangi. 1 aib. Semua punya aib? Apa itu aib? Aib itu kekurangan yang kita miliki, yang kalau orang lain tahu bikin kita malu. Iya apa ya? Punya aib semuanya? Untuk urusan aib perintahnya tutupi. 2, 3. Tutupi. Yang kedua maksiat. Apa itu maksiat? Kesalahan yang boleh jadi besar atau kecil, yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kecil. Tapi mohon maaf, jangan pernah meremehkan yang kecil. Karena biasanya ketika engkau meremehkan yang kecil, engkau jadi biasa berbuat yang besar. Iya apa iya? Awalnya nyoba-nyoba. Nyobanya awal-awal. Awalnya nyoba-nyoba. Nyobanya awalnya dikit-dikit. Dikitnya mohon maaf kita semua ada maksiat. Ada tanpa disadari. Gerentes hati, kesel sebel sama orang, ada. Gerentes hati, cemberut, cemedud sama suami, ada. Ada. Bunda lagi ngaji begini, mohon izin, sebel sama ustadznya. Jam berapa nih beresnya nih? Tanpa disadari bunda, betul apa betul? Maka nanti naik level yang ketiga namanya dosa. Dosa itu kesalahan kita karena melanggar aturan Allah. Disuruh sholat tidak mau sholat. Disuruh puasa tidak mau. Disuruh nutup aurat tapi malah buka. Itu namanya apa? Ada yang keempat namanya durhaka. Kesalahan yang ada di bawah ke yang di atas. Anak punya salah ke orang tua namanya durhaka. Istri punya salah sama suami. Catatannya dosa, perilakunya durhaka. Iya apa iya? Dan yang kelima zolim. Kesalahan seseorang kepada Allah dan kepada manusia. Istri punya salah ke suami namanya durhaka. Catatannya dosa. Tapi kalau suami punya salah sama istri namanya apa? Zolim. Nah Ustadz, apa di antara maksiat yang tersembunyi itu, tapi kemudian mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang kita suka lupa menghadirkannya. Apa? Ketika hati suka merasa paling benar daripada orang lain. Ada yang begitu di sini ada. Yang tanpa disadari punya sikap merasa. Pulang ngaji, bunda merasa paling soleh. Ngobrol sama temennya, ece. Iya. Ece. Iya. Ece kita mah alhamdulillah ngaji ya Ce. Alhamdulillah. Insya Allah kita mah ahli surga ya Ce ya. Kita memang turunan orang soleh. Iya. Kita mah ngaji ya Ce ya. Jadi insya Allah ya Ce kita mah tidak akan masuk neraka. Ce. Kita mah soleh. Ce lihat sebelah sana ada orang gak ngaji. Ih kok bisa gak ngaji ya? Nih.
Merasa diri lebih baik salah atau tidak? Merendahkan orang lain salah tidak? Hari ini sulit nyari orang yang ngaku kesalahan. Betul? Diingetin merasa paling bener. Lu gak usah nasehatin gua. Lu gak usah nasehatin. Lu aja belum bener. Udah lo gak usah bawa Allah lo. Gitu kadang-kadang. Diajak ngaji malasnya minta ampun. Senam zumba semangatnya luar biasa. Jadi mohon maaf, ayolah. Jangan-jangan itu maksiat tapi tersembunyi, betul? Tanpa disadari itu salah tapi kita gak pernah merasa salah. Betul? Mudah-mudahan Allah jaga kita dari berbuat maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selagi boleh tepuk tangan untuk Hilman Ibu. Sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Diambil beneran tuh. Silakan, siapa? Oh, di sini. Oh iya Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusna Holi Fatimah dari Masjid Taklim At-Taqwa, Pasir Muncang, Cikaum, Subang. Saya mau curhat. Boleh Ibu. Boleh. Tentang seseorang yang saya kenal. Wow. Seseorang yang saya kenal. Ya. Wow. Kan biasa. Terus Ibu. Jadi gini ceritanya. Dia sudah menikah selama 10 tahun. Oke. Berapa tahun Bu? 10 tahun. Wow. Biasa itu biasa. Oh, iya, biasa. Tapi dia pernah selingkuh diam-diam. Nah. 3 bulan. Ini. Beca. Nah ini. Nikah udah 10 tahun. Kemudian Selingkuh diam-diam selama 3 bulan. selingkuh. Yang namanya selingkuh emang diam-diam. Kalau terang-terangan. Selingkuh. Nggak ada Ibu. Oke, terus? Ya, terus Bu. Dan perselingkuhan itu berhasil ditutupi dari suaminya. Sampai akhirnya dia taubat dan tidak selingkuh lagi. Tapi sampai detik ini suaminya nggak pernah tahu. Menurut Hilman gimana? Deg-degan juga kok bisa. Ya nggak tahu lah. Kenapa nanya ke saya? Kalau sebagai laki-laki mungkin kali Ya nggak tahu lah. Ya urusan yang selingkuh. Saya merasa tersinggung. Temannya kan selingkuh. Udah nikah 10 tahun. Iya. Berhasil ditutupi dari suaminya. Suaminya nggak tahu. Suaminya nggak tahu. Terus gimana kata Hilman? Nah, Dia nggak tahu. Yang selingkuh temennya dia. Iya. Saya juga bukan suami temennya dia. Iya. Betul nggak? Nggak bilang-bilang mas selingkuh, jadi kan nggak tahu aja. Nggak tahu. Kalau saya tahu berarti nggak selingkuh. Dan pertanyaannya. Nah ini. Apa dia perlu nggak bicara? Pelan-pelan. Apa perlu nggak dia ngaku ke suaminya sampai taubatnya diterima? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang penting ini. Kalau pertanyaannya saya ngerti. Tapi Apa? kalau menurut gimana? Saya nggak tahu. Yang selingkuh teman ibu. Si suruh kasih pendapat. Jadi pertanyaannya kalau ini baru tahu nih. Baru tahu pertanyaannya. Apakah perlu sebuah pengakuan dari istrinya walaupun dia sudah tobat. Iya. Tapi kan ini ditutupi dari suaminya. Iya. Sebuah kebohongan. Ya. Apakah harus ngaku? Ayah. Kenapa? Kenapa Bunda? Bunda kenapa? Bunda kenapa? Bicara sama ayah. Bicara sama ayah. Kenapa Bunda? Selama 10 tahun ini Iya. Bunda telah melakukan semua kesalahan
Bicara yang benar, tidak usah sedih gitu. Ayah pasti terima apa-apa. Jadi selama ini Bunda tuh Apa-apa? Bilang. Yang jelas. selama ini Bunda telah selingkuh. Wow! Enggak. Bunda yang lain ayah bisa maafin. Tapi urusan ini sorry ya. Bunda udah tobat. Tidak ada. Ayah. Tidak ada. Ayah. Bunda udah tobat. Tidak ada. Bunda. Allah sudah tutupi kesalahan kita, betul? Allah sudah tutupi aib kita, betul? Cerita jangan. Cerita jangan. Allah sudah tutupin, Allah sudah sembunyikan kesalahanmu, betul? Kalau kamu cerita berpotensi akan ada yang buruk pada akhirnya. Bertaubat sama Allah, minta ampun sama Allah, yakinlah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Enggak usah. Untuk apa cerita? Tutupi aibmu dan kemudian engkau bertobat kepada Allah sungguh-sungguh. Untuk semua aib yang sudah Allah tutupi, tutup. Tutup ya, Bu. Jangan diungkit lagi. Termasuk ini Bang Bedu. Ya. Kalau sebelum nikah kita pernah punya mantan. Masa lalu lah itu. Mungkin sebelum nikah dengan yang ini kita pernah punya mantan, betul? Ada CLBK. Dulu sudah Allah tutupi, betul? Sekarang ibu sudah menikah dengan pasangan ibu, cukup. Yang lalu biarlah. Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku menikah dengan masa depanmu. Jelas? Silakan pertanyaan selanjutnya. Siapa? Iya Ibu. Nah. Jangan-jangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neng dari Majelis Taklim Istiqomah Cilegon, Banten. Iya. Iya. Saya mau curhat atau mempertanyakan ya. Curhat atau bertanya? Saya mempunyai seorang ayah yang berpenyakit jantung. Jadi saya kalau ada berita jelek atau buruk sesaat saya selalu berbohong karena untuk menutupi penyakit ayah saya itu supaya tidak kaget, kata dokter. Terus jadi ketahuan ibu saya selingkuh. Jadi saya menutupi aib ibu saya dengan berbohong ya ayah. Untuk itu saya itu kepikiran apa saya itu maksiat tersembunyi seperti itu Iya. Ya silakan aja. Iya baik Bunda. Ayahnya jantung. Terus beliau lihat ibunya berbuat yang tidak baik. Betul? Dia bingung mau bilang ke ayahnya jantung, nggak bilang kepikiran. Terpaksa berbohong. Apakah terpaksa berbohong? Apakah termasuk berbohong? Tidak. Karena beliau sebenarnya tidak mau menyampaikan itu. Berarti yang dinasehati siapa? Ibunya. Selesaikan dulu babnya di ibunya. Mama, berhenti ma. Walaupun ayah nggak tahu, Allah tahu ma. Kalau mama masih mau tetap begitu, nanti. Jadi yang dinasehati mamahnya, ibunya, betul? Ayahnya
biarkan dia tenang dengan segala aktivitasnya, jangan sampai dikagetin. Kalau lagi punya penyakit jantung dikasih kabar yang bikin kaget gimana? Jadi yang dinasihatin adalah ibunya, dan kadang bunda sayang seorang anak tuh susah nasihatin orang tua. Betul? Berarti harus pinjam lisan orang lain untuk menasihati orang tua kita. Mudah-mudahan ya Allah jaga semua kebaikan kita insyaallah. Setelah ini kita kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.